Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan salah satu materi sintesis senyawa anorganik yang mengangkat judul Synthesis and Characterization of Electrodes and TiO2 (TI) for Chemical Oxygen Demand Sensor with Visible Light Response Flow. Baik, sebagai latar belakang, pengembangan industri saat ini sangat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Hal tersebut mendorong ilmuwan untuk melakukan berbagai inovasi yang dapat berdampak baik bagi lingkungan atau yang lebih dikenal dengan konsep kimia hijau. Sejak publikasi fenomena fotokatalitik titanium dioksida oleh Fukushima dan Honda pada tahun 1972 yang memecah air menjadi oksigen dan hidrogen oleh semikonduktor TiO2 di bawah sinar UV, bahan TiO2 banyak dipelajari dan dikembangkan untuk mengatasi masalah lingkungan. Salah satunya adalah COD. COD dapat ditentukan, kadar COD dalam air dapat ditentukan untuk menentukan apakah air tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Berbagai metode analisis telah dikembangkan pada saat ini untuk menentukan kadar COD dalam air. Menurut laporan Zhou dan kawan-kawan, beliau mengusulkan bahwa metode pengukuran yang didasarkan pada gabungan fotokatalitik dan elektrokimia merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan dan menganalisis kadar COD dalam air. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa film TiO2 yang dilapisi kasta ITO dapat berkolerasi dengan nilai COD. Akan tetapi, metode tersebut dapat mempersempit nilai COD hingga dengan 60 mg, sehingga alternatif yang dapat ditempuh adalah meningkatkan aktivitas fotokatalitik TiO2 dengan memanfaatkan nitrogen sebagai doping. Selanjutnya adalah metode yang digunakan yang pertama adalah sintesis NTiO2 dengan menggunakan metode Sol Gel. Yang kedua adalah preparasi elektroda di mana meliputi karakterisasi katalis NTiO2 dan pembuatan plat titanium. Yang pertama, sintesis NTiO2 dengan menggunakan metode Sol Gel. Yang dilakukan adalah dengan preparasi koloid TiO2 yang dihidrolisis dengan menghidrolisis titanium yang terkontrol dengan menggunakan tetraisoperoksida yang diambil sebagai asetil asetonat sebanyak 4 ml, kemudian ditambahkan dengan 15 ml etanol dan dimasukkan ke dalam labu, kemudian direflux yang akan menjadi larutan A. Selanjutnya adalah pembuatan larutan B. Pembuatan larutan B dilakukan dengan 15 ml etanol dan 12 ml air suling direaksikan dengan penambahan 1,5 ml asam asetat 0,5 molar dan dimasukkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya adalah larutan A dan larutan B yang telah diperoleh kemudian dihomogenkan dan dicampurkan secara bertahap melalui corong pisah sambil diaduk, kemudian diukur pH yang diinginkan, kemudian campuran larutan direflux selama 2 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah mendoping TiO2. TiO2 didoping dengan menggunakan urea sebagai sumber nitrogen. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer. Kemudian ditambahkan sumber nitrogen dengan konsentrasi 1 molar, 1,5 molar, dan 2 molar. Kemudian diaduk selama 1 jam pada suhu 50 derajat Celcius dan larutan yang telah membentuk gel dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius dan selama 30 menit. Kemudian dikalsinasi pada suhu 450 derajat Celcius dan dituang pada platein. Selanjutnya, hasil yang telah diperoleh atau hasil sintesis yang telah diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya adalah UV vis, DRS, XRD, dan SEM. Selanjutnya adalah uji fotokatalisis terhadap larutan. Penelitian ini mengukur aliran cahaya dari sistem fotoelektrokatalis pada larutan yang mengandung senyawa organik. Pengukuran menggunakan cahaya pententiostat multipulsa dengan potensi bias yang menggunakan 200 sampai 500 mV dalam menangkap cahaya dan memecah aliran proses elektrokimia langsung. Senyawa organik yang digunakan adalah glukosa untuk melihat respon adsorbat lemah dan asam oksalat yang digunakan untuk melihat respon adsorbat kuat.
Selanjutnya adalah hasil penelitian dituangkan pada gambar. Salah satunya adalah respon aliran cahaya pada plat TI dengan termal pada sampel glukosa. Pada gambar menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi materi organik, maka semakin tinggi arus yang dihasilkan. Karena arus sebanding dengan muatan yang dihasilkan juga lebih besar, juga akan meningkat dengan semakin besarnya konsentrasi. Selanjutnya adalah linearitas konsentrasi glukosa dalam termal pada plat TI. Selanjutnya akan diperoleh gambar yang menunjukkan bahwa aliran bersih inet meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi glukosa. Hal ini sesuai dengan hukum Faraday yang menjelaskan bahwa arus akan sebanding dengan konsentrasi larutan. Selanjutnya adalah respon kuret cahaya plat TI pada imobilisasi sampel NTiO2 dengan menggunakan senyawa glukosa. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai ditentukan oleh konsentrasi yang akan jenuh, tidak akan naik lagi dan cenderung turun pada konsentrasi tertentu. Hal tersebut disebabkan oleh difat glukosa yang lemah menyerap. Degradasi dalam tipe adsorbat lemah, transfer elektron akan terjadi melalui luar bola dan umumnya tidak terbentuk kompleks pada permukaan katalis. Selanjutnya adalah linearitas konsentrasi glukosa pada plat TI pada imobilisasi sampel NTiO2. Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan bahwa sintesis NTiO2 dilakukan dengan menambahkan urea dengan berbagai variasi konsentrasi, di mana penambahan nitrogen dalam katalis TiO2 dapat mengurangi energi pita celah sebesar 3,06 elektron valensi. Selanjutnya adalah hasil sintesis dapat dilihat melalui beberapa karakterisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah data UV Vis yang menunjukkan bahwa energi pita celah sebesar 3,06 elektron valensi dengan panjang gelombang 450 nanometer. Selanjutnya, menurut data dari XRD diperoleh bahwa bentuk kristal anatase pada TiO2 dan NTiO2 dan C menunjukkan bahwa ukuran kristal yang sangat kecil. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.